Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus HaMasiah, bukan sekedar pujian yang kita nyanyikan atau kita sampaikan, naikkan sebentar tadi, tetapi betul-betul keindahan dan keagungan Tuhan tak terucapkan dengan kata-kata. Amin. Saudara, ketika Tuhan jadikan manusia, Tuhan tidak hanya membuat manusia itu boleh ada dan hidup, tapi Tuhan juga memberikan kepada manusia yang namanya privilege, hak khusus, hak istimewa. Kita perhatikan bagaimana ketika Tuhan menjadikan segala sesuatu di semesta alam, semua itu dibuat oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk manusia. Kita lihat bagaimana di dalam proses penciptaan, 5 hari Tuhan buat semua yang ada, dan pada hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia. Dan pada saat Tuhan ciptakan manusia, Tuhan bilang begini, bahwa kepadamu kuberi kuasa untuk menguasai segala sesuatu yang ada di bawah bumi, segala sesuatu yang ada di bumi, segala sesuatu yang ada di atas di langit, dan bahkan atas semesta alam. Ini kalau dalam bahasa kerennya dominion, mandat. Saudara, namun di kemudian hari manusia tidak lagi dapat menggunakan privilege dan banyak orang yang juga tidak memahami atau tidak mengerti atau kurang memahami atau kurang mengerti tentang korban Kristus. Kalau kita perhatikan, saudara, bahwa sesungguhnya di dalam ibadah yang diselenggarakan, yang kita ikuti, itu sebenarnya mengungkapkan tentang korban Kristus. Inti daripada ibadah demikian. Coba kita lihat di dalam satu ayat firman Tuhan. Next. 1 Timotius 3 ayat 16 berkata, sesungguhnya tidak terbantahkan betapa agung rahasia ibadah, bahwa Elohim telah menyatakan diri dalam rupa manusia, dibenarkan oleh Roh, disaksikan oleh para malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, dipercaya dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Ini menceritakan tentang Kristus dan korbannya. Jadi di dalam ibadah itu ada rahasia daripada korban Kristus yang kita mau ungkapkan pada siang hari. Saudara, begitu istimewanya manusia itu di hadapan Tuhan, sampai-sampai ketika Tuhan mau buat manusia, Tuhan mengadakan satu dialog. Ya, ini
Ini tidak bicara tentang Tuhan satu atau tiga, tetapi di situ ada dialog yang terjadi. Mungkin Tuhan berdialog dengan dirinya sendiri. Apa yang kita mau buat dan lakukan untuk ciptaan yang diciptakan pada hari yang ke-6, hari yang pamungkas di dalam proses penciptaan. Maka ketika Tuhan ciptakan manusia, berbeda dengan proses penciptaan untuk segala sesuatu yang lainnya, saudara. Pada waktu Tuhan mau ciptakan manusia, bulan, matahari, bintang, binatang-binatang. Pada waktu Tuhan mau ciptakan dunia ini, Tuhan cukup berfirman. Tetapi khusus pada waktu Tuhan mau ciptakan manusia, Dia tidak cukup hanya berfirman, tetapi membentuk dari tanah manusia. Dan kemudian pada saat membentuknya, Tuhan membentuk manusia itu dengan citranya, dengan gambarnya. Itu yang Tuhan lakukan. Baru kemudian Tuhan mengembuskan nafas. Kalau dari bahasa asli itu bukan nafas, tapi Tuhan memberikan sebagian daripada rohnya. Jadi roh yang ada di dalam Tuhan itu dipindahkan ke dalam manusia, dihibahkan ke dalam manusia, sehingga menjadikan manusia itu hidup. Saudara, yang jadi pertanyaannya, kenapa kok orang-orang di kemudian hari yang sepertinya tidak lagi memiliki privilege? Perhatikan baik-baik ketika Tuhan menghukum manusia dengan cara melempar manusia ke bumi, saudara. Firman Tuhan bilang begini, bahwa engkau akan susah payah mencari rezekimu di atas tanah, di mana melalui tanah itu engkau kuciptakan. Bukan hanya untuk manusia yang adalah Adam, saudara, tetapi untuk pasangannya juga diberikan sanksi, saudara, yaitu menderita selama 9 bulan 10 hari dan sakit pada waktu melahirkan. 9 bulan 10 hari itu adalah proses mengandung. Menderita, saudara. Ya. Dan kebetulan Tuhan juga sudah percayakan kami, mungkin juga percayakan Anda untuk melihat dan menyaksikan bagaimana istri-istri kita. Dia mengandung selama 9 bulan 10 hari. Itu adalah masa yang sulit sukar buat dia untuk dilalui. Ya. Kadang-kadang pinggangnya sakit, saudara. Kadang-kadang perutnya mules seperti itu, ya. Tapi itu penderitaan yang harus ditanggung selama 9 bulan 10 hari. Kita tidak bahas tentang itu. Sekarang tentunya jadi pertanyaan buat kita, kenapa kok pintu privilege itu tertutup buat manusia? Jawabannya sebenarnya simpel, saudara. Dosa yang membuat pintu privilege itu tertutup. Di dalam Roma 3 ayat 23 berkata, semua orang, itu berarti siapapun tanpa terkecuali, semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jelas siapapun, saudara. Selagi dia manusia, maka dia ada di dalam keadaan berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ini terjadi sebelum peristiwa Kalvari. Ya, ini terjadi sebelum karya penebusan lewat darah Yesus yang tercurah, lewat kematian anak domba Yahweh yang sempurna tak ada cacat celah.
Namun ketika peristiwa itu sudah terjadi, maka bagi setiap orang yang percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, firman Tuhan berkata, dosa-dosa kecil maupun besar sudah dihapuskan, sudah diampuni, sudah dilupakan. Saudara perhatikan kata pengampunan. Begitu luar biasanya Tuhan. Dia bersedia mengampuni kita. Dosa-dosa yang sudah kita buat ataupun yang telah dilakukan nenek moyang kita yang berimbas kepada kita, saudara, sebagai keturunan, itu sudah dihapus, dilupakan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kita? Masih kita menyimpan dendam, sakit hati, kebencian, tidak bisa mengampuni? Ingat saudara, Yesus Kristus sudah secara sempurna mengampunimu. Maka Anda pun harus memiliki karakter Kristus, bisa mengampuni. Amin. Nah, kemudian saudara, dosa menjadi faktor utama yang menyebabkan manusia itu kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga terjadilah pintu privilege itu tertutup. Ini perhatikan baik-baik di sini, saudara. Ya. Jadi hak istimewanya nggak ada, hak khususnya nggak ada. Kita percaya kalau kita telah berada di dalam Kristus, seharusnya pintu privilege terbuka buat kita. Amin. Amin. Nah, kita akan bicara tentang kabar baik, karena Injil itu kabar baik, bukan kabar yang menakut-nakuti, tetapi kabar baik yang menyenangkan hati, menggembirakan hati. Amin. Yang membuat kita percaya bahwa Tuhan kita itu baik. Amin. Nah, kabar baiknya bahwa korban Kristus itu membuka pintu privilege bagi kita yang sebelumnya tertutup. Sehingga yang pertama, kita memiliki akses atas kerajaan surga. Saudara, banyak orang di seluruh dunia ini ya berusaha untuk mencapai surga dengan kemampuannya berpikir dan bertindak ya, dengan cara memperhatikan moralitas, dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan agar memperoleh kemurahan Tuhan ya. Nah, itu tidak 100% salah, tetapi itu tidak akan membuat manusia dapat mencapai surga. Berbagai upaya juga dilakukan, saudara. Dengan cara berpuasa sampai mungkin berhari-hari atau bahkan 1 bulan penuh, dan mereka berpikir bahwa mereka dapat mencapai surga. Namun satu hal yang harus kita pahami, semua yang dilakukan manusia, apapun itu, tidak akan pernah usaha yang mereka lakukan dapat mencapai surga. Surga hanya dapat dicapai dengan korban Kristus yang kita pahami dan yang kita terima.
sebagai anugerah dari Bapa di surga. Itu yang membuat kita dapat mencapai surga. Bukan hasil upaya usaha kita, tetapi anugerahnya yang sempurnalah yang membawa kita mendekat kepada Bapa. Tindakan kita hanya cukup percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach adalah Mesias, maka kita terima. Itu tadi, akses kerajaan surga. Kemudian, ya, yang kedua, status kita diubahkan melalui korban Kristus. Status kita diubahkan. Di dalam Galatia 4 ayat 7 berkata, demikian kau bukan lagi hamba melainkan anak, dan jika anak maka engkau pewaris Elohim melalui Kristus. Saudara, kemarin saya di Jakarta ketemu dengan seorang dokter waktu saya beribadah di gereja salah seorang sahabat saya di Cempaka Mas, ya, Cempaka Mas. Saya khotbah di situ, saya ketemu dengan seorang dokter. Kemudian dia bicara tentang keistimewaan orang-orang Ibrani. Ya, wah, pintar banget nih, Bang. Dokter ini sering ada di Metro, saudara, Metro TV. Ya, saya lupa namanya, tapi yang jelas orang Batak. Ya. Nah, saudara, dia berkata orang-orang Israel itu punya hak istimewa. Ya. Jadi orang-orang yang punya IQ-nya tinggi, jadi orang-orang yang kaya, jadi pencipta-pencipta atas banyak hal. Termasuk apa yang kita nikmati sekarang ini banyak, saudara, produk-produk dari orang Ibrani. WhatsApp, Facebook, ya, Twitter, dan lain sebagainya. Tapi perhatikan baik-baik, saudara, bagaimana mereka menempatkan posisi mereka dengan Tuhan. Mereka akan panggil Tuhan Adonai, Tuhan, Hashem, sang nama. Begitu takutnya dia menyebut nama Tuhan. Shem itu nama. Itu di dalam PL, saudara. Sebelum korban anak domba Yahweh yang sempurna dinyatakan di Kalvari. Perhatikan di PB, orang-orang yang percaya dengan Yesus, dia menyebut Yahweh itu dengan sebutan Bapa. Dan bahkan setiap kita memanggil Elohim Yahweh itu dengan sebutan Bapa. Bukan lagi Tuanku, tapi Bapakku. Statusnya diubah. Statusnya diubah. Saudara, ini bukan diskriminasi status, enggak, saudara, tapi saya hanya mau memperjelas. Ketika Anda punya banyak hal, mungkin itu kesibukanmu, pekerjaanmu, karirmu, ketika engkau betul-betul sampai di titik di mana engkau mungkin merasa perlu bantuan, karena engkau akan beristirahat, simpel. Dan kau harus mempercayakan itu kepada orang. Di situ ada hambamu
dan di situ ada anakmu. Kira-kira siapa yang akan Anda percaya? Ya, pasti anak saudara. Gak mungkin orang lain. Orang lain pun kalau dipercayakan saudara, itu ada di dalam pengontrolan, di dalam pengawasan. Gak mungkin dilepas begitu saja. Tetapi kalau kepada anak, maka akan dilepaskan dengan segenap kepercayaan. Karena Bapak pasti percaya sama anak bahwa anak tidak akan pernah merusak pekerjaan Bapak. Amin. Amin. Itu saudara. Anak dan hamba juga beda saudara. Kalau hamba gak bawa apa-apa saudara. Tapi kalau anak membawa mandat Bapak, kita anak-anak Bapak Yahweh. Amin. Maka kita membawa mandat Yahweh. Sebab itu jangan permalukan Yahweh, tapi permuliakanlah Dia di dalam kehidupanmu. Amin. Yang ketiga, oleh karena korban Kristus, fasilitas sorga tersedia. Masih di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7, demikian engkau bukan lagi hamba melainkan anak, dan jika anak maka engkau pewaris Elohim melalui Kristus. Pewaris. Ya, saya suka dengan moto partner kerja saya di tahun 2003 sampai 2005 atau 2006. Ya. Dia bilang apa? Kita ini pewaris, bukan pengemis. Kita ini pewaris, amin. Dan kita bukan pengemis, amin. Perhatikan baik-baik ini. Sebagai pewaris, apa yang Bapak punya, kita punya, amin. Dan bukan hanya kita punya, kita juga dapat menggunakan fasilitas yang Bapak punya, yang juga jadi punya kita. Amin. Ini yang namanya anugerah. Di luar kemampuanmu berpikir, ada tindakan Tuhan yang ajaib dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Tapi ngerti dulu nih tentang privilege. Ya. Kemarin ada yang bersaksi sama saya gitu, Pak, begitu luar biasa Pak, sepertinya Tuhan itu aneh. Bukan relasi saya, bukan punya saya, orang yang jual, tapi saya dapat bagian duitnya sampai 2 kali. Itu yang saya bilang. Bukan karena tindakanmu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Semua bisa terjadi. Yang jelas, Anda mesti tahu dulu, ngerti dulu tentang korban Kristus. Dan ketika Anda paham dan Anda hidup di dalamnya, dan Anda menghidupi itu di dalam hidupmu, maka yang terjadi, privilege itu akan kau terima, kau alami, kau nikmati. Kalau untuk saya nggak usah khawatir. Karena Tuhan ini yang orang Batak bilang, apalagi kalau Pak Jun ini katanya, kenapa? Sudah separuh katanya. Ya, tanpa dia berbuat aja, ada yang namanya privilege dalam darah. Maka saya hidup menghidupi korban Kristus itu dengan cara menghargai nilai-nilainya. Ya, jangan diabaikan, saudara. Sebagai pewaris kita tinggal minta izin atau pamit sama yang punya.
sama Bapa. Karena itu sudah tersedia. Tindakan kita hanya tinggal pamit, minta izin, Bapak ini saya mau pakai, Bapak ini saya mau pergunakan. Tapi bukan untuk perbuatan dosa, keinginan daging, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat kehidupan kita. Maka privilege itu akan nyata dalam hidup. Apa yang kau mau miliki? Yang penting standar kemuliaan itu, saudara. Kita nggak lihat yang kemarin-kemarin loh. Tuhan nggak pernah ngitung yang kemarin-kemarin. Yang kemarin-kemarin itu udah dilupakan. Yang penting nih hari ini dan ke depan, itu yang Tuhan nilai. Nah, dulu lihat ke belakang. Mungkin satu ruangan ini belum pernah ada yang bikin dosa seperti saya buat dosa sebagai gembala. Sebelum saya mengenal Tuhan, penjara tempat tinggal saya. Banyak kejahatan yang saya lakukan. Maka kalau saya bisa seperti sekarang ini, anugerah. Saya menyadari bahwa tidak ada kemampuan saya untuk merubah hidup, membangun hidup, kecuali saya memahami, menerima korban Kristus. Nggak ada hal lain. Maka saya nggak malu untuk bersaksi, saudara. Nah, sebagai pewaris dan bukan pengemis, itu berarti kita harus memiliki apa, saudara? Halo, mental anak raja. Ini mesti punya mental anak raja. Mentalnya jangan cengeng, jangan suka ngeluh, jangan suka gerundel. Ya, kadang-kadang kita diuji sebentar udah cerewet, ya, terus merepet. Padahal di situ sebenarnya Tuhan sedang mengukur kita. Berapa yang kita mau percayakan, gitu. Ya, berapa yang kita mau percayakan sama Dia. Tuhan berdialog dengan dirinya, berapa yang kita mau percayakan sama Dia. 1 talenta, 5 talenta. Ya. Saudara, apa yang ada sama kita ini pemberian Tuhan, saudara. Kalau Tuhan stop, berhenti, nggak ngasih, selesai. Makanya sadari anugerah Tuhan, sadari korban Kristus. Amin. Kalau engkau sadar itu, saudara, maka engkau akan mengerti bahwa sesungguhnya ada pintu privilege yang terbuka. Ada hak khusus, hak istimewa di dalam dirimu dan di dalam diri saya. Amin. Sekarang apa yang kau mau itu terjadi? Bayangkan, minta, ambil dari surga. Ya. Ini saksikan aja ya. Saya mau saksikan tentang Pak Barus ini. Bapak yang ngutip sedikit Pak ya. Ini kemarin mereka, wah betul-betul saudara, kalau dilihat secara manusia, ya bayangin aja semuanya sakit, saudara, semua sakit, hanya ibu. Tapi itulah kekuatan perempuan. Makanya jangan sepelekan istrimu, hargai. Semua orang bisa tumbang, istrimu belum tentu tumbang. Ketika dia melihat keluarga butuh pertolongan, dia akan berdiri paling tegak, lebih tegak daripada suami. Ya, saya merasakan ini waktu COVID kemarin, saudara. Sudah tumbang semua, dia masih berdiri tegak. Kalau COVID saya pasti tarik nafas. Karena saya tahu korban Kristus yang sempurna menyelamatkan kita semua. Satu gereja diselamatkan. Amin. Melalui masa yang sukar. Makanya waktu orang nyanyi gam 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 kiele, ya kan,
Samawe. Itu sebenarnya dari kitab Mazmur 23 ya. Salah satunya itu kalau diterjemahkan itu ketika kita berjalan dalam bayang-bayang kematian. Kalau di situ kan dalam lembah kekelaman, tapi kalau dalam bahasa aslinya dalam bayang-bayang kematian. Kita tidak pernah takut bahaya, sebab kita percaya mati hidup itu urusannya Tuhan. Nyawa kita milik Tuhan. Jadi jangan takut tentang hidup mati hidupmu, makan minummu. Jangan pernah takut, jangan jadi pengemis yang cengeng. Ya, ingat itu. Mungkin karena saya bicara, tapi ini semua karena saya kepingin Anda menerima privilege, pintunya terbuka. Sehingga hal-hal yang luar biasa terjadi atas hidup. Karena ini baru kemarin dari kesaksian. Ya, bukan kami yang usaha, bukan kami yang punya, bukan kami yang kerja, tapi duitnya kok kami. Itulah privilege, anugerah. Ya. Dan saya kepingin semua dari kita juga mengalami hal yang sama, tapi bukan berarti kita disuruh malas-malasan, enggak. Nanti ada hal-hal ajaib yang terjadi dalam pekerjaan kita, dalam usaha, upaya kita membangun keluarga, membangun masa depan, karir. Di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tak terbayangkan, tak terpikirkan, tak bisa dipertimbangkan dengan logika dan kecerdasan kita untuk berpikir. Tuhan bekerja secara ajaib. Amin. Yang penting itu, kalau Anda punya mental anak raja, berarti Anda harus apa, saudara? Bergaya seperti anak raja, bukan soal pakaiannya, saudara, tapi hatimu, kebesaran hatimu, ya. Korbanmu untuk membangun kerajaan Tuhan itu menentukan seberapa besar yang Tuhan mempercayakan kepadamu. Saya tidak perpanjang lebar firman karena sebentar nanti kita akan baptisan air sekaligus baptisan materai baru. Ya, karena ada beberapa yang tentunya pernah dibaptis baik percik maupun selam. Ya. Dan ini baptisan materai baru. Ya, jadi kalau yang baru pertama kali ini namanya sekaligus. 2-3 terlewati. Dan percaya saudara, kalau Anda paham tentang ini, ketika materaimu diperbarui, maka hal-hal yang ajaib dan luar biasa terjadi atas hidup Anda. Amin. Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus,